Anak sekalian, kita lanjutkan dengan sifat yang kedua, sifat koligatif yang kedua yang terkait dengan titik beku. Bagaimana titik beku ini? Nah, anak sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kalian amati bagaimana dengan titik beku air. Ya. Titik beku air ini saya ambil data dari percobaan kakak-kakak kelasmu yang tahun kemarin. Air ini ya, kalau kita masukkan ke kulkas atau dibekukan ya, maka akan kita peroleh datanya ya. Pada saat air ini mulai membeku atau membekunya, titik beku itu dari beku itu bahasa Inggrisnya fresh ya, sehingga diberi lambang ini titik beku pelarut, TFP, titik beku larutan. Jadi ada dua. Nah, yang titik beku pelarut dulu, data tahun lalu ya, ini saya pakai titik beku pelarut. Jadi pelarutnya air itu percobaan mereka 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, anak sekalian, ke dalam air ini apabila dilarutkan sejumlah gula ya, berarti nanti di dalam ini terbentuk larutan gula. Jadi campuran antara air dengan gula. Nah, sekarang ini kita dibekukan, masuk ke kulkas. Kemudian pertanyaannya, air larutan gula ya yang sudah kita buat tadi masuk ke kulkas itu, apakah membekunya tetap 0 derajat, di atas 0 derajat, ataukah di bawah 0 derajat? Nah, jawabannya ini dari data ini bisa kalian peroleh. Ini ada 3 larutan ya, yang 0,1 m urea, 0,5 m urea, dan 0,1 m NaCl ya. Ternyata ya, untuk air membekulnya 0 derajat Celcius, untuk urea 0,1 m 0,2 min 0,2, jadi ada negatifnya ini, min 0,2 derajat Celcius, yang 0,5 m min 1 derajat Celcius, yang 0,1 m NaCl min 0,8 derajat Celcius. Nah, berarti dari 0 derajat menjadi negatif, berarti terjadi penurunan titik beku larutan. Itulah yang sifat koligatif yang kedua, berarti penurunan titik beku larutan. Nah, kalian bisa memahami kenapa terjadinya penurunan titik beku larutan. Kita nanti dijelaskan. Nah, sekarang saya turunkan rumusnya. Berarti ada selisih ya, selisih yaitu delta TF ini ya, delta TF saya turunkan di sini. Delta TF adalah selisih titik beku pelarut, yang ini kan yang lebih tinggi, dikurangi titik beku larutan. Jadi kalau kita tulis data ini, maka TF pelarutnya 0 derajat Celcius ya, dikurang ya min 0,2 derajat Celcius ya, berarti ini negatif berarti jadi positif ya, bisa ya, jadi positif 0,2 derajat Celcius. Nah, sehingga dari sini kita turunkan lagi rumusnya. Nah, 0,2 padahal M nya ini tadi 0,1, berarti kan ada angka lain belakangnya ini ya. Nah, ini yang di buku-buku tertulis M kali KF. Apa KF itu? Di bukumu adalah
tertulis penurunan titik beku molal. Diturunkan lagi sama seperti kemarin yang titik didih, delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 bagi gram pelarut kali KF. Itu rumus yang kedua. Ya, rumus yang pertama ini, kedua ini. Nah, kembali ke yang ini, data ini ya. Sama seperti yang titik didih. Kalau ini 0,1, ini 0,1. Kenapa kok ini nggak sama? Ini negatif 0,2, ini negatif 0,8. Berarti kan ada angka lain belakangnya ini. Ya, angka lain ini ya. Untuk yang NaCl. Nah, NaCl ini termasuk larutan elektrolit. Berarti mengalami ionisasi. Berarti belakangnya ini M kali Kf kita jabarkan kembali. M kali Kf kali I1 tambah N kurang 1 kali alfa. N jumlah ion, alfanya derajat ionisasi. Contoh CaCl2, Ca2 plus 2Cl negatif, berarti N-nya 1 di depannya Ca itu ditambah 2 di depannya Cl. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti N ini harganya 3. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Nanti